Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan sedikit memaparkan mengenai 4 gelombang yang mempengaruhi sejarah Asia Tenggara. Nah, baik, gelombang pertama itu ada gelombang India. Jadi, India memiliki kontak kebudayaan ya ribuan tahun sebelum Asia Tenggara. Berikutnya, pengaruh kebudayaan India itu sangat kuat di Asia Tenggara, baik itu di daratan maupun di maritim. Nah, contohnya itu ada Monumen Agung Angkor Wat di Kamboja dan Borobudur di Jawa. Kemudian pengaruh India tetap hidup dan terpelihara dalam ritual-ritual bangsawan kerajaan Asia Tenggara. Nah, warisan kebudayaan India tertanam dalam seni, filsafat, sistem tulisan, dan agama Thailand. Nah, gagasan Hindu tentang raja dan bahasa Sanskerta sebagai bahasa suci kelas bangsawan, dan dalam ritual-ritual keagamaan dalam waktu singkat dapat dijumpai di Asia Tenggara. Nah, berikutnya periode pertama kejayaan perdagangan global itu ketika jalur sutra dibuka menghubungkan Cina, Han dan kerajaan Romawi melintasi Asia. Nah, berikutnya ada gelombang yang kedua, yaitu gelombang Cina. Jadi kalau sebelumnya gelombang di India itu lebih berpengaruh ke seni dan budaya, lain halnya dengan gelombang Cina yang pengaruhnya lebih terasa di bidang politik dan ekonomi. Nah, sistem upeti diterapkan oleh Cina yang berusaha memaksakan hegemoni atas Asia Tenggara. Nah, negara Cina memandang skema hubungan dengan negara-negara lain sebagai hubungan atasan dan bawahan atau bawahan dan atasan. Nah, kemudian penguasa Cina menyelenggarakan upacara resmi yang menurut mereka sebuah pengakuan politik dan sebuah simbol ketundukan kepada hegemoni bangsa Cina. Nah, ketika penguasa Asia Tenggara mengirimkan rombongan membawa upeti ke Cina yang kemudian dibalas dengan hadiah yang bahkan lebih berharga, utusan-utusan Asia kemudian mendapatkan izin menjual barang-barang mereka dengan nilai komersial di pasar-pasar Cina. Nah, hubungan keduanya relatif sedikit konflik militer antara Cina dan Asia Tenggara. Nah, Vietnam sendiri mendapatkan kemerdekaan dari Cina lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini Vietnam sangat dipengaruhi dari kebudayaan Cina. Vietnam bahkan mengadopsi Konfusianisme, menganut filsafat politik Cina dan bentuk pemerintahan tersentralisasi seperti yang ada di Cina. Nah, berikutnya Presiden Xi Jinping meluncurkan One Belt One Road untuk menghidupkan kembali perdagangan jalur sutra di Asia. Nah, kemudian ada gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini merupakan gelombang Muslim. Nah, Islam datang ke Asia Tenggara melalui para pedagang atau pelancong, para pesiara dan para ulama dari Al-Andalus di Spanyol sampai Guangzhou di Cina. Nah, kemudian pada abad ke-7 sampai abad ke-16, bangsa-bangsa Arab dan India berdatangan di Asia Tenggara. Nah, pertama muncul di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Pemukiman Muslim muncul sesudah tahun 878 Masehi. Nah, politik kekuasaan dan kepentingan dalam perdagangan adalah pola yang dilakukan dalam menyebarkan Islam. Misalnya, kepala negara, kepala suku menyatakan diri menjadi Muslim, yaitu diantaranya Mamluk di Mesir dan Ottoman di Turki serta Mughal di India. Nah, percepatan pengaruh Islam yang terjadi di Asia Tenggara berada di ambang perubahan revolusioner. Perdagangan Asia Tenggara mulai berkembang pesat akhir abad 14 sampai pertengahan abad ke-17. Nah, permintaan untuk produk-produk Asia Tenggara dari Eropa untuk kebutuhan rempah-rempah semakin bertumpuk. Nah, berikutnya Malaka, Gresik, Makassar, Aceh, Banten, dan petani mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di saat terjadi transformasi revolusioner di lingkungan perdagangan. Nah, berikutnya itu ada gelombang Islam Barat. Nah, komersialisme dan kekerasan. Nah, demam emas, bangsa Eropa yang datang ke Asia Tenggara berusaha mendapatkan akses langsung ke sumber rempah-rempah yang berharga di Asia Tenggara. Nah, imperialisme bangsa-bangsa Eropa adalah kebutuhan akan barang-barang seperti teh, rempah-rempah, porselen, dan sutra. Nah, kemudian
Portugis berhasil menaklukkan Malaka sebagai tanda dimulainya gelombang barat dan dampaknya terhadap Asia Tenggara. Nah, kemudian muncul modernisasi. Nah, banyaknya peran-peran perdagangan dan peran antar agama menandai adanya gelombang barat di Asia Tenggara. Nah, kemudian Portugis menerapkan kembali perdagangan di Malaka, timur-timur Papua Nugini dan Kepulauan Maluku. Nah, kemudian berikutnya Belanda mempertahankan titik strategis perdagangan rempah dengan mengendalikan wilayah Jawa sampai Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Sunda kecil dan Sulawesi sebagai Maluku dan Papua. Nah, kemudian Inggris dan Prancis datang terlambat di kawasan Asia Tenggara dan kalah telak dengan pemerintahan Belanda. Namun pada akhirnya Inggris mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dengan menduduki padang Sumatera. Nah, kemudian terakhir bangsa Eropa mengubah pertanian menjadi perkebunan untuk mendapatkan gula, indigo, kapas, kopi dan teh serta menerapkan sistem tanam paksa di beberapa wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Filipina dan lainnya. Nah, teman-teman, semoga gambaran yang saya berikan tadi mengenai 4 gelombang di Asia Tenggara itu bisa dipahami oleh teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.